Tang, ini kan kita berbicara masalah kita SMA aja lah. Kita Boleh. flashback kembali masa-masa SMA yang pas pada saat mungkin pas pada saat kelas 3 lah. Ya, Mungkin kita bahas itu pas pas setelah dari SMA itu mau kemana? Kamu ada kepikiran gak sih kira-kira mau ada kemana? aku ada. Emang mau kemana kamu Tang? Aku tuh bahasnya bahasnya kemarin ya, Eh, itu kepikiran mau ngambil di Jawa, Jawa. kuliah di Jawa. Cuman karena bilangnya bosku tuh cari yang deket aja. Aku ya wis lah, aku juga nggak bisa maksain. Aku takutnya eh, orang tua aku ini nggak sanggup biayain di sana. Aku kan jadi mikirnya takutnya nggak sanggup di sana. Takutnya di sana juga mahal atau Di gimana. hidupnya ya. Ya biaya hidupnya. Nah itu. Jadi kemarin nyari yang salah satu kampus di Balikpapan, dapat nih udah. Aku juga kan dari kecil itu pengen nyari jurusan yang bisa masuk ke tempat kerjanya bapakku. Hmm, Nah, bilangin kan, masuk ke sini tuh harus jurusan apa ya? Bilang gitu. Teknik sipil, engineer nanti jadinya. Oh, oke lah. Ya wes aku cari di terus tuh Balikpapan, nyari di Balikpapan nemunya yang kampusku sekarang. Nah, langsung ya aku ndak pikir panjang soalnya kan aku memang dari tujuanku dari kecil tuh memang buat masuk ke tempat kerjanya bapakku. Masuk sudah aku teknik sipil. Tek, soalnya udah banyak juga yang ngomong kampusnya akreditasinya bagus gini pas segala macam udah bagus lah intinya kampusnya. Nah, udah sampai ke situ. Ya udah langsung masuk aja. Aku juga pas pemilihan itu nggak tahu kalau itu swasta. oh, dikira negeri. Iya, kukira negeri asal masuk aja. Udah yang penting kan dapat jurusannya itu pokoknya sampai S1 udah. Kalau aku sih kan dari SMA tuh ya banyak sih planku tuh. Mau di Jawa bisa. Aku sebenarnya mau di Jawa bisa kan, bisa di Jawa. Pada satu angkatan kita kan COVID kan lagi naik-naik banget tuh kan, Iya. banget. Jadi juga banyak yang terjangkit virus COVID itu. Jadi mikir-mikir-mikir lagi. Jadi itu di Jawa. Ya masuklah kampusku yang sekarang ini. Ya aku lihat kampusku yang sekarang ini kan terkenal lah kan. Dari dulu sampai sekarang itu besar lah namanya di Balikpapan. Ya masuk. Sebenarnya aku tuh nggak mau jurusan teknik sipil tang, Terus mau jadi manajemen. Jadi pas aku ngetes di awal tuh pilihan pertama aku teknik sipil, pilihan hmm, kedua aku tuh manajemen. Terus tuh ngetes kan pas dasar kita tes tuh ada bahasa Inggris, tes bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia iya. dan fisika kan. Tes-tes lah apa pelajaran dasar lah masih Ya pelajaran SMA. pada saat itu juga pilihan kedua aku itu manajemen. Gue kira kan aku tuh habis COVID libur panjang itu berarti otakku itu blank kan, nggak ada nyentuh mata pelajaran lah pada Ya, saat SMA kemarin. Nyoba iseng-iseng lah aku pada saat ngetes itu nilaiku ya lumayan lah, lumayan bagus. Kira itu teknik sipil tuh kan berarti matematikanya harus tinggi, Inggrisnya tinggi. Sedang iya. ya pemikirannya sudah kan jauh banget tuh. Berarti ya pasti bakal ke manajemen nih. Pas selesai tes, masuk teknik sipil. Berarti bagus lah teknik sipil. Apalagi di situasi itu kan ada juga tuh rumor-rumor katanya IKN bakal di Kalimantan. Nah, Berarti ya udah nikmatin aja, masuklah teknik sipil di universitasku sekarang ini. Ternyata dalamnya itu ya nggak sangat-sangat bagus lah, nggak sangat-sangat nggak kayak kampus-kampus luar hmm, dari segi akademiknya, akademisinya maupun non akademinya. keseluruhan lah. Pokoknya hancur banget, Fasilitas juga susah, minim. minim banget Minim. malahan aku ngelihatnya. Tapi diporotinnya, wah parah Ya betul. gitu ya. Aku dapat cerita ya dari temanku dia kan lagi nelpon
mantannya lah istilahnya. Dia cerita kalau di tempatnya itu masih satu daerah Balikpapan, cuma di sana itu nggak kayak di tempat kita lah, praktikumnya gratis, ujian nggak dituntut banyak. Ya, lebih maksudku lebih apa ya? Lebih baik lah istilahnya, intinya. Lebih baik daripada di tempat kita. Ilmunya harusnya itu lebih bagus daripada kita. Soalnya di tempat kita tuh Kita yang bayar. kita yang bayar, baru yang ngajar juga jarang masuk, ilmu nggak dapat, fasilitas susah. Itu pun aja kadang pas kita ada perlu di gedung di lantai berapa gitu, liftnya aja nggak nyala loh. Itu harus naik tangga. Tapi bayarannya tuh kenceng dimintanya. Fasilitasnya susah. Betul. Ya, juga peminjaman gedungnya juga ribet banget gitu. Ribet banget padahal kan misal nih kita bikin acara buat promosi kampus lah atau apa. Itu pun dipersulit. Harus bikin surat lah sana sini. Padahal itu buat kampus itu sendiri loh. Herannya itu. Buat Buat nama baiknya mahasiswa dia sendiri. kan. Iya. Buat baikin namanya dia, buat Biar dikenal naik. orang. Biar banyak juga yang masuk di kampus itu. Tapi selama kamu kuliah ini, kira-kira ada nggak sih yang kamu terbebani gitu? Apanya itu? Dari gimana ya? Mungkin terbebani maksudnya itu dari masalah pembiayaan gitu. Yang begitu besar kan, apalagi kampus kita ini swasta kan. Iya. Dengan minimnya Biaya. fasilitas, Iya. perizinan susah. Kalau kegiatan organisasi ormawa-ormawa itu minta pendanaan itu malah dikasihnya nggak sampai setengahnya, malah seperempat, sepertiganya. Kemarin aja kita tuh ada dikasih tugas sosialisasi. Habis itu dana itu kampus itu ndak banyak ngeluarinnya. Itu pun kita harus nyari tempat satu perusahaan buat ngasih minta dana. Ya, sponsor. Minta sponsor kan. Itu yang ngasih tugas itu dari kampus kita, dananya dari orang. Maksudku kayak apa ya, kayak nggak tahu malu juga aku ngeliat itu malah. Kenapa nggak dana dari dia, dari kampus gitu kan? Biar mau menaikkan nama kampus. Biar orang-orang itu juga tahu tuh nah. Soalnya ya, kalau misalnya kita bikin acara dari kampus kita, habis itu kita minta proposal dari tempat lain. Namanya dari tempat kita itu nggak terlalu besar dapatnya. Kan masih ada dari campur tangannya. Misal nih pas pemberitahuan itu dapat sponsor dari sini. Nah, itu nama dari tempat kita itu kan jadinya nggak terlalu mencolok lah. Jadi kayak aku ngelihatnya tempat kita tuh jadi lebih ke apa ya, ngemis ke tempat lain istilahnya. Meminta. Ya, minta gitu. Ngomong-ngomong soal proposal nih, Tang. Kalau nggak salah, kita kan kemarin tuh barusan KKN kan? Ya. KKN tuh. Yang ku tahu kan bahwa kalau KKN tuh ada pembentukan proposalnya kan. Yang terus juga yang ku tahu lagi tuh proposal tuh kita ngajukan ke kampus tuh ngasih dana loh, Tang. Ternyata. Itu aku tahu dari teman-temanku yang di luar daerah Balikpapan. Itu rata-rata mereka ngajukan proposal KKN-nya bahwa melakukan kegiatan KKN selama 1 bulan tuh mereka didanai oleh kampusnya masing-masing. Kalau kita kemarin gimana, Tang? Kalau nggak salah kamu gimana kemarin? Nggak ada sama sekali aku. Nggak dapat sama sekali. Kita yang ngeluarin dana ya? Kita kan bikin proker. Itu dana dari kita. Dari kampus nuntut banyak, bikin proker yang banyak, aneh-aneh. Habis itu pas sudah kita bikin proker, DPL-nya itu ngomongnya gini. Kan dari awal sebelum KKN tuh ngomong sudah dari awal gini. Nanti bikin proker yang bagus buat kasih kesan buat desanya. Buat jadi ada yang diingat lah gitu istilahnya.
Pas sudah kita bikin proker, kita jalanin udah di pertengahan KKN, dia datang ke posko ngomongnya gini, ini prokernya terserah kalian aja, sudah saya Aduh, ikut aja. Itu dongkol asli banget itu ya, itu aku ya rasanya pengen naik darah, ku tinggal itu KKN. parah banget. Maksudku dia itu nuntut banyak di awal, habis itu udah ndak danain, habis itu ngomong terserah aja. Apa sih orang yang nggak jelas? Jadi bingung kan arahnya mau kemana ya kan? Hmm. Bingung jadinya.